kita sebagai guru agama. Apalagi ini Dinas Kota sudah merespon terkait masalah PPG itu yang akan dibayarkan oleh dinas yang mengangkat. Tetapi Pak Daya, kita husnuzon saja dari sekitar 200 lebih penerima TPG ASN, P3K dan honorer. Kalau kita kalkulasi yang hadir saat ini tidak sampai 20%-nya. Nah, artinya apa? Supaya kalau semuanya bisa hadir, kita bisa menyatukan persepsi. Terutama kemarin waktu saat mediasi dengan Bapak Kasih, Pak Fikri terkait masalah pencairan PPG 13-14 yang belum kita gembar-gemborkan di mana saya dan tidak, ini sudah ada titik sama Bapak Ibu. Tapi itu tadi artinya kita sudah mengadakan komunikasi dan tentu koordinasi kepada Kasih bahwa PPG itu akan dicairkan. Tapi regulasinya sudah kita, alurnya sudah kita ikuti. Kita mengajukan permohonan pendataan penerima PPG dari Kemenak, dilangsungkan ke Dinas Kota Bandar Lampung. Kan kemarin kita yang terkait. Nah, harapannya pada saat itu pencairan tentu Bapak Ibu kita harus satu persepsi, satu kata, ya. Walaupun kami sebagai pengurus berat tidak berat. Artinya masalah begini Bapak Ibu. Keuangan itu harus transparansi. Tetapi sampai saat ini laporan dari bendahara kebersamaan kita belum maksimal. Padahal kebersamaan itu sedikit banyaknya untuk kepentingan kita bersama. Nanti lebih jelasnya bendahara akan menjelaskan kemana alur uang itu pada saat kita melakukan pungutan kebersamaan itu. Dan apalagi nanti pada saat pencairan 13 dan 14, walaupun tidak ada kewajiban, tapi kita sebagai umat yang bersyukur tentang favorit tadi, yang minimal kita berikan dinas dan teman-teman. Walaupun tidak ada kewajiban, tapi bentuk rasa syukur kita, bentuk terima kasih kita. Nah, kalau kita tidak ada kebersamaan, dari mana uangnya? Nah itu, makanya harapan kami ini kita bisa satu persepsi, satu kata bahwa bagaimana pesannya MGMP ini bukan karena pengurus, bukan karena saya, bukan karena apa, tapi kita semua sebagai anggota MGMP. Jadi marilah teman-teman yang ada di sekolahnya yang belum aktif, silakan aktif. Kemudian yang belum pernah datang diajak datang. Apalagi nanti wacana yang kemarin itu bisa jadi nanti pada saat sudah aktif MGMP ini bisa menjadi ikut ke jam pembelajaran. Nah, kalau memang benar-benar ikut ke jam pembelajaran berarti yang 24 kewajiban kita mengajar itu salah satunya bisa ikut di MGMP. Tapi ya kembali lagi kesadaran kita bersama, karena di grup sekolahnya ini mapel-mapel lain mereka begitu antusias, banyak yang hadir seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pada saat MGMP mereka banyak. Ada yang 50, 60. Nah, kita guru agama sekarang aja hadir paling 30, 40 orang dari 200 lebih. Nah, ini jadi pemikiran kita bersama, terutama pengurus, ya mungkin ini pengurus MGMP yang belum maksimal tapi mau didukung Bapak Ibu sekalian. Itu kemudian terkait PPG ya Bapak Ibu yang belum, terutama teman-teman yang belum, insya Allah lah ya. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Kasih terkait masalah PPG, akan ada PPG lanjutan. Ini sebentar lagi, ini ada yang satunya seperti Pak Yon yang belakang itu sedang mengikuti PPG B1 ya Pak Yon ya. UP-nya kapan Pak? Tanggal 16. Nah, tanggal 18. Nah, artinya setelah UP biasanya ini tidak lama lagi akan dibuka bis 2 ya. Ini namanya yang belum dari SMP 1. Seluruh guru agama SMP 1 kan saya ya. Iya. Semua. Itu. Kemudian selanjutnya masalah ini Bu Nur Hayati namanya. Besar.
TPG yang non ASN yang saat ini masih menerima 1,5. Ya, yang tadi ada beberapa saudara Bapak Ibu yang sudah ini ya, 1,5. Ya, benar 1,5 masih. Ya. Udah impasing dia. Yang impasing yang masih 1,5 ini sudah ada regulasinya dikirim ke kita dari pusat. Insya Allah nanti udah akan impasing berapa? Yang 1,5 itu jadi kekurangan yang 2 juta itu nanti. Tapi saya yakin berkah. Ya. Bulan. Ya, nanti kita kemarin sudah share Pak. Sudah di share dari jauh sudah di share sama di grup sudah di share. Cuma kan masalah bulannya apa kan nggak tahu. Tapi sudah ada. Nanti soal saya share lagi di grup TV ya, Bapak Ibu. Pembayaran kekurangan dari 1,5. Itu Bapak Ibu ya. Itu beberapa hal. Nanti kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan kita diskusi bersama. Mumpung ini kita ada Pak Koordinator Mapel PAI terkait masalah-masalah yang ada di masalah demikian kurang lebihnya. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita akhiri. Jadi cepat mulai. Ya silakan Pak. Kalau saya mohon izin ya, nambah lagi. Saya saat sebagai koordinator dari jadi kepala sekolah itu ditunjuk salah satunya membidani apel masing-masing. Nah, kebetulan saya diamanahkan untuk apel PAI. Pertama Bapak Ibu, ini bukan menyalahkan, ya, tapi untuk perbaikan kita lebih baik. Tadi persoalan soal naskah us dan lus, sekali lagi tidak ada maksud yang lain. Tapi ini saya kemukakan dalam rangka perbaikan untuk kualitas mapel ini. Jadi bukan persoalan ini Pak Ketua, bukan persoalan soal tidak dikoreksi oleh guru agama di sekolah, bukan. Salah satu yang penting dalam pengukuran itu adalah naskah soal. Naskah yang sudah beredar itu sudah kewajiban guru PAI sebelum digunakan pasti harus disampaikan. Paling tidak mencocokkan kondisi. Yang tidak boleh berulang Bapak Ibu, kesalahan kita itu adalah jangan sama-sama soalnya itu sama antara lus dan us. Itu Pak masalahnya kemarin itu, bukan masalah mungkin soal sesuai dengan jawaban atau ada komunikasi yang tidak sesuai, bukan itu. Tapi soal lus dan us itu hampir 100% sama, betul? Itu aja. Maksud saya begini, walaupun kisi-kisinya sama, lus dan us, walaupun soalnya juga sama, paling tidak optionnya diganti. Sama. Nah kalau soal sama, pengukuran itu tidak ada gunanya, betul nggak? Iya. Bahkan banyak yang anak-anak yang kenal saya, siswa yang kelas 9 mengkumpulkan itu nanya mapel lainnya Pak, ada nggak bocoran soal yang mapel lain, karena agama sama persis. Nyambung ya? Iya. Jadi fungsi pengukuran kalau dia sama soalnya itu nggak ada manfaatnya, tidak mengukur sama sekali. Contoh, kan yang namanya ukur timbangan ya. Kalau kita beli mangga di pasar, itu kan pakai timbangan manual misalnya. Ya, ini untuk mengukur berat jualannya mangga atau apa. Mangga lah katakan, diukur, ditimbang. Pesan 1 kilogram. Apakah timbangan ini betul-betul mengukur berat kan gitu? Maka yang harus valid adalah apanya? Mangganya atau timbangannya? Timbangannya. Timbangannya harus valid. Nah soal itu adalah timbangannya.
Timbangan itu akan mengukur apakah anak ini belajar atau tidak. Jadi kalau soalnya lulus, nanti keluar lagi diurus, udah gak mikir lagi anak-anak itu. Ya, udah gak usah urus aja, pakai aja nilai dari lulus. Gitu Bapak Ibu. Itu masalahnya. Sedikit aja sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, inilah fungsi dari MJP. MJP ini musyawarah namanya. Musyawarah makanya kewajiban anggota seluruhnya. Jadi jangan kerja sendiri. Buat tim. Oleh sebab itu, ini saya kembali tidak melanjutkan. Mari ke depan kita kerja bareng gitu loh Pak Ibu, seluruh anggota MJP. Nah, saya usul ini Pak Ketua dan kawan-kawan semua. Saya yakin lah kurikulum kita itu masih berantakan. Ya kan, dari sisi administrasi, apa itu CP ya, masih berantakan. Apa itu nanti TP ya, apalagi nanti modul ya dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu saya usul pertemuan itu dibuat jadwal yang jelas. Ya, kita ini ngapain DP bulan ini, bulan ya kayak dulu lah. Bukan mempernostalgia bukan, tapi justru selama setahun itu kita jelas kita membutuhkan apa. Nah, ini sudah mau ajaran baru. Kita sudah harus memetakan materi. Ya, kita udah petakan dulu dari CP itu materi pokoknya apa dari sekarang. Kita sepakati. Ya, untuk pada Bandar Lampung kan ini apa ya? Mungkin beda dengan Lampung Tengah. Kalau Lampung bisa homogen ya. Saya homogen lah. Yang heterogen dikit lah. Kalau soal unggulan PAI-nya unggulan itu kan hanya beberapa sekolah. Yang lain sama.